Apakah kalian sadar bahwa bela negara di hari ini tidak selalu soal angkat senjata? Di era digital ini, ancaman seringkali hadir tanpa kita sadari, dalam bentuk hoaks, kebocoran data, hingga serangan cyber yang berdampak besar. Halo semuanya, saya Molly Dewi Anisha dengan NPM 2408210105, mahasiswa Sistem Informasi dari kelas Bela Negara G100. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana peran mahasiswa Sistem Informasi dalam upaya bela negara, khususnya melalui kontribusi non-fisik di era digital. Sebagai mahasiswa sistem informasi, kita setiap hari bergelut dengan data, sistem, dan juga teknologi. Tanpa kita sadari, semua itulah bagian dari infrastruktur negara. Ketika sistem aman, data terlindungi, dan informasi terkelola dengan baik, disitulah kontribusi nyata terhadap bela negara dimulai. Cinta tanah air misalnya, tidak harus selalu diwujudkan dengan perwujudan besar, tapi hal itu bisa hadir dalam keputusan-keputusan kecil, seperti bagaimana kita merancang sistem yang aman, bagaimana kita menjaga privasi pengguna, dan bagaimana kita memilih untuk tidak abai terhadap keamanan data masyarakat. Kesadaran berbangsa dan bernegara juga bukan hanya sekedar hafalan aturan, namun tercermin dari cara kita menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak membangun sistem yang diskriminatif, dan juga tidak menutup mata terhadap dampak sosial dari teknologi yang kita kembangkan. Lalu ada Pancasila, yang sering terdengar seperti konsep yang jauh dan teoritis. Padahal di dunia digital nilainya sangat nyata. Saat kita menjaga privasi pengguna, kita sedang menjunjung nilai kemanusiaan. Dan ketika kita merancang sistem yang bisa digunakan oleh siapapun, kita ikut mendorong keadilan sosial. Bela negara juga tercermin dari sikap, dari kejujuran, dari integritas, dan dari keberanian untuk tidak menyalahgunakan kemampuan teknologi hanya demi keuntungan pribadi, termasuk kesiapan untuk bekerja lebih teliti dan bertanggung jawab, supaya sistem yang kita bangun benar-benar aman dan bisa diandalkan. Dan tentu saja, kemampuan teknis menjadi fondasi utama. Keamanan sistem, pengelolaan data, hingga kewaspadaan terhadap ancaman cyber bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Karena di era ini, ancaman terhadap negara tidak selalu datang dalam bentuk senjata, melainkan bisa lewat kode, jaringan, dan celah keamanan yang sering luput kita sadari. Pada akhirnya, mahasiswa sistem informasi bukan cuma sedang belajar jadi profesional di bidang teknologi, namun kita juga punya peran dalam menjaga negara lewat kontribusi non-fisik di ruang digital. Bela negara di era digital mungkin tidak selalu terlihat besar atau heroik, tapi dampaknya nyata dan sangat dibutuhkan. Dan justru di sanalah peran kita sebagai mahasiswa sistem informasi berada.